Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Mengulang kemarin kita telah membahas tentang penawaran. Tentunya kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara menawar yang baik. Bagaimana cara menawar yang baik ketika di pasar. Kemarin Pak Guru harap kalian mencoba untuk menawar. Bagaimana cara menawar itu kan? Ketika menawar, jika di pasar tradisional itu caranya ini ya, misal harga baju 200, kalian tawar dengan harga 50%-nya 100 kayak gitu ya. Dengan harga 100, kemudian kalian naikkan lagi. Ya kalau nggak boleh ya kalian tinggal itu ya. Itu biar kalian pintar menawar, kemudian kalian hasil barangnya kalian jual lagi untuk ekonomi. Tapi kalau rezeki kalian berlimpah, kalian seorang sultan, ya nggak perlulah kalian menawar seperti itu ya. Ya untuk rezeki berdagang. Ya kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Hasil kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadikan segala sesuatunya itu menjadikan mudah. Dulu surat menyurat itu dengan surat gitu ya. Sekarang ada HP, bisa dengan SMS, bisa dengan WhatsApp. Dampak positif ilmu pengetahuan. Dampak positif ilmu pengetahuan yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, mengurangi permasalahan manusia. Itu yang pertama dampak positifnya ya. Yang kedua, membuat segala sesuatu lebih cepat. Dengan adanya teknologi, sesuatu itu menjadi lebih cepat. Contohnya ada tugas-tugas gitu ya, lewat Google Form kalian mengerjakan menjadi lebih cepat. Ada grup WA gitu ya, ngirim sekali langsung satu grup itu tahu semuanya. Itu menjadikan lebih mudah. Yang keempat adalah mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Itu dampak positif teknologi. Kemudian dampak negatif ilmu pengetahuan. Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Itu ya. Jadi dampak negatifnya, jika kalian sering melihat yang negatif, kalian akan mudah terpengaruh menjadi negatif seperti itu ya. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Contohnya ada kendaraan bermotor, mobil kayak gitu ya, jadi polusi. Yang ketiga, membuat orang semakin malas karena dia di rumah terus gitu ya, menjadi
menjadi semakin malas. Itu dampak negatifnya. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan. Itu ya. Jadi teknologi itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti pisau ya. Tergantung kalau kalian menggunakan pisau itu untuk menyembelih ayam, itu akan berguna. Tapi kalau kalian pisau itu gunakan yang tidak baik untuk tawuran dan sebagainya, itu malah menyebabkan kalian negatif kayak gitu ya. Begitu juga teknologi kayak gitu, kalian gunakan, jika media tidak digunakan secara positif, ya kalian akan mengalami hal-hal yang negatif seperti itu. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan teknologi. Jam berapa kita memegang HP harus ditentukan. Jangan kita melihat HP itu seharian gitu ya, tidak peduli dengan anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu, kita harus bijak. Karena kalau kita bijak juga kan kesehatan kita jadi lebih untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita lihat HP terus, lihat laptop kayak gitu terlalu lama, itu bisa menyebabkan mata kita menjadi min kayak gitu dan sebagainya. Peran iptek dalam peran ilmu pengetahuan dalam kegiatan manusia. Nah itu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat berperan. Sebagai siswa kalian belajar dengan adanya HP, kalian bisa mengerjakan lewat Google Form, nah gitu ya. Ada informasi bisa lewat HP. Kemudian ketika kalian ingin makan, ingin pesan sesuatu hal, barang-barang, kalian bisa ada GoFood, GrabFood, Shopee, Tokopedia. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berperan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran perkembangan ilmu teknologi bagi kegiatan ekonomi antara lain untuk produksi. Karena ada teknologi, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi produksinya itu meningkat. Yang tadinya mungkin misal usaha fotokopian, dia dulu pakai manual, sekarang kan print langsung 100 atau berapa halaman kayak gitu, semakin menjadi lebih mudah. Produksi di pabrik-pabrik yang tadinya produksinya manual kemudian menggunakan mesin, itu akan memudahkan, akan menjadikan produksi itu lebih banyak. Kemudian peran iptek untuk distribusi. Dengan adanya teknologi, distribusi juga akan semakin cepat. Kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu ya, kita klik langsung memudahkan untuk kita. Kemudian untuk konsumen, untuk konsumsi, seperti itu ya. Kalian yang bijak menggunakan teknologi itu bisa bermanfaat maupun akan bisa menyebabkan kerugian, tergantung kita bijak atau tidak menggunakan teknologi.
eh, itu ya, kalian hiduplah sesuai zamannya. Ketika sekarang zamannya teknologi, kalian juga harus ikut terlibat dalam teknologi kayak gitu ya. Mungkin kedepannya 10-20 tahun lagi orang berusaha itu hanya di garasi rumah, menggunakan komputer kayak gitu, jual beli dan sebagainya, mungkin hanya seperti itu ya. Kalian juga harus ikut terlibat, jangan hanya menjadi penonton, kalian juga harus menjadi pelaku yang menggunakan manfaat teknologi tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.